Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita berdoa kepada Allah, semoga mudah-mudahan apa yang kita lakukan di saat ini diridainya, mendapat berkah, pahala dan derajat, serta terhapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Lebih khusus kita doakan kepada anak-anak murid-murid Abi Center yang kurang fokus atau tidak ingin serius dari hatinya mendengar. Semoga hatinya terbuka, tertuju kemauannya untuk mendengarkan ilmu, dan semoga bermanfaat bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Ada 10 pertanyaan, bahkan kalau diurai bisa 13. Yang pertama, Aqil Fawaz Muhtadi yang paling rajin bertanya ini. Silakan Aqil Fawaz Muhtadi. Bila penting ini Ibu Ami atau Ustaz Bahran mencatat yang paling rajin bertanya ini, kita hargailah dengan sesuatu lah nanti. Fawaz Muhtadi dari Padang Panjang City. Coba usahakan salam sama orang tuanya. Salam. Pertanyaannya, apa hukum memainkan nama orang tua? Ya, bagus. Makasih Fawaz Muhtadi. Silakan duduk. Yang pertama dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengolok-olok, mengejek, mempermain-mainkan suatu kaum terhadap kaum yang lain, asa boleh jadi mereka yang diolok-olok, yang diejek, yang dipermain-mainkan itu lebih baik, lebih bagus daripada mereka yang mengejek, mengolok-olok. Ini namanya ayat umum, diarahkan dan ditujukan kepada orang beriman. Kemudian, laisal mu'min, orang mukmin itu bukanlah at-ta'an, yang suka mencela, walal la'an, dan tidak pula suka mengkutuk, walal fahish, juga tidak suka berkata-kata keji, walal badhi, dan juga berkata-kata kumuh, kata jorok dan kotor. Itu bukan orang mukmin yang sempurna keimanannya. Coba perhatikan. Abi minta maaf saja ini kepada ustaz-ustaz kita, kalau ada anak kita bermain, suruh keluar supaya jangan terganggu orang yang ingin meninggalkan. Kepada ustaz-ustaz kita, Abi, ada anak-anak kita yang bermain-main ketika ta'lim ini, supaya jangan mengganggu, karena mafsadahnya jauh lebih besar. Maka silakan dia di luar. Faham tuh? Kemudian yang ketiga, laisa minna, kata Nabi, tidak termasuk golongan kami yang mengikuti sunnah dan ajaran kami. Orang yang tidak menyayangi yang kecil
dan tidak menghormati, memuliakan orang-orang yang lebih tua, apalagi guru alim ulama. Terkait dengan nama yang ditanyakan oleh Aqil Fawaz Muhtadi, nama adalah sesuatu yang istimewa. Bahkan di hari ke-7 kelahiran, di samping akikah, juga ketika itu disunnahkan untuk memberi nama, menyuapkan dengan yang manis, bersedekah seberat timbangan rambutnya. Bahkan menurut mazhab Syafi'i disunnahkan juga ketika hari ke-7 mengakikahkan. Dan nama itu sesuatu hal di mana kita nanti akan dipanggil dengan nama itu, di samping dia doa. Maka kita dalam ajaran agama kita memberi nama jangan sembarang nama, karena setiap dipanggil orang berdoa. Berilah nama-nama yang bagus, dan panggillah orang dengan nama yang disintainya. La talmizu anfusakum. Ayatnya begitu. La tanabazu bil alqab. Jangan kamu gelar-menggelari, panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Kalau namanya Muhammad, ya panggil Muhammad. Kalau kita panggil dengan nama yang buruk, Ahmad misalnya, itu sesuatu yang tidak jadi kandungan doa. Jadi kepada anak-anak kita, jangan biasakan memanggil nama teman dengan nama yang jelek, nama yang buruk, gelar-gelar yang buruk. Di samping kita berdosa, menghina, dan tidak menghargai orang tuanya, yang dulu ketika mencari memberi nama berpikir panjang. Orang-orang tua kita dulu, mereka suka menanyakan kepada guru-guru, kepada ulama-ulama, buya-buya, ustaz-ustaz, apa gerangan nama anaknya. Sekarang orang sudah pandai mencari sendiri di internet. Kadang-kadang cocok, kadang-kadang tidak pas. Jadi nama itu suatu yang tinggi. Nama saja ismun. Ismun nama, masmuk. Siapa namamu? Ismun itu asal katanya sumu, tinggi. Sumu, tinggi. Dikatakan dia ismun karena dengan menyebut nama kita sudah menghargai, menghormati, meninggikan orang pemilik nama. Allah sendiri mempunyai nama Al-Asma'ul Husna. Puncak daripada segala keindahan nama adalah nama Allah. Kita tiru nama Allah, kita contoh Allah, karena Allah memberikan nama yang terbaik untuk dirinya. Jangan berikan nama orang yang jelek-jelek, yang buruk, atau panggil yang buruk-buruk. Ini kebiasaannya memanggil nama teman-teman yang jelek-jelek, menghina, menjelekkan. Jangan. Kemudian di samping itu, khusus untuk memanggil orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang kita muliakan, orang tua kita atau orang tua lain, guru-guru, alim ulama, dilarang kita menyebut nama langsung untuk menghormatinya. Itu gaya orang yang tidak Islam, langsung nama bapaknya sebut nama ibu. Panggillah orang yang lebih besar dari kita dengan panggilan yang tidak langsung menyebut nama. Perlu dikasih nama. Bila perlu nanti tidak akan nama. Jangan panggil orang dengan langsung nama. Ada orang yang melecehkan, meremehkan orang lain. Dia sudah punya gelar. Dia punya nama yang baik. Bahkan dia dihormati, dimuliakan di masyarakat. Dipanggil namanya karena dianggapnya sama besar atau dianggapnya kawan. Itu melecehkannya. Sangat melecehkan.
Kita tidak boleh memanggil nama seseorang yang mulia, yang dihormati, apalagi guru, orang alim, ulama, orang saleh, langsung menyebut namanya, kecuali dikasih nama di depan gelarannya yang bagus. Tentu saja dosanya, kejelekannya, keburukannya luar biasa kalau kita menukar, mengganti namanya untuk olok-olok, untuk mempermain-mainkan. Kesukaan kita suka memberi gelar-gelar, mengalihkan nama orang. Kalau kita alihkan namanya dengan lebih bagus, tidak masalah. Namanya si bujang, kita panggil, Abdullah, boleh. Ditanya daripada Aqil Fawazmu tadi, apa hukumnya memainkan nama orang tua? Berdosa, menghina, melecehkan, menyepelekan. Nama orang lain saja tidak boleh kita permainkan, kita ganti-ganti seenaknya. Karena nama itu menunjukkan siapa yang diberi nama. Makanya beri namalah orang dengan nama yang bagus. Ketika seseorang mati, dicabut rohnya, lalu rohnya keluar, jika dia termasuk orang-orang saleh, orang baik, malaikat di semua langit malaikat di semua langit memohon, meminta agar roh itu dilewatkan di hadapan mereka dengan menyebut nama yang terbagus yang telah pernah diberi nama kepada roh itu ketika hidup, nama bagus. Kalau yang mati itu orang yang berdosa, maka malaikat di langit tidak sudi rohnya dilewatkan di hadapan mereka. Busuk, bau. Lalu mereka menyebut nama yang terjelek dan yang paling jelek yang telah pernah diberi nama kepada roh itu ketika hidup. Ya. Jadi kesimpulannya, berdosa, menghina, melecehkan, tidak menghormati, tidak menghargai, mempermain-mainkan nama, lebih-lebih nama orang tua dan guru kita. Fahim Aqil Fawazmu tadi? Sah, bagus. Di sini ke atas kita meminta jangan lagi mempermain-mainkan nama orang. Yang di balik tiang minggir supaya nampak saya. Yang di balik tiang. Habis waktu kita menegur anak-anak ini. Yang kedua, Muhammad Rizq dan Taufik Zikrian. Kelas berapa Abi tidak tahu ini. Muhammad Rizq ada. Oh ini dia. Kelas yang Rizq mana? Oh ini Muhammad Rizq. Taufik. Oh bagus. Sama-sama kelas 7A. Kelas 7A. Taufik dari mana? Kamang. Kamang Hilir. Kamang Hilir. Coba salam sama. Ini si Rizq. Ampek Koto. Ampek Koto. Salam sama. Waalaikumsalam. Bagus. Tanya beliau berdua ini, saat kita mengikuti lomba, lalu kita membayar uang pendaftaran atau insep, ternyata kita belum menang atau kalah, tentu tidak mendapat hadiah. Apakah pemungutan uang pendaftaran itu termasuk sistem judi, Abi? Bagus. Silakan duduk. Bagus. Begini. Judi itu bahasa kita taruhan yang ada untung ruginya. Apapun permainan dan apapun yang kita lakukan, kalau di situ yang kalah rugi, yang menang berlaba, kedua-duanya mengumpulkan uang atau barang atau apa saja, yang menang mendapat, yang kalah tidak mendapat. Ini namanya judi. Kalau pertandingan dibayar uang pendaftaran,
apapun pertandingannya, lalu uang pendaftaran itu dipakai untuk beli hadiah. Kemudian siapa yang menang mendapat hadiah daripada uang iuran itu, judi namanya. Karena yang kalah tidak mendapat. Tapi uang pembeli hadiahnya berdasarkan sumbangan-sumbangan, bantuan-bantuan atau uang lain. Yang menang mendapat hadiah, yang kalah tidak, itu tidak judi. Karena uang yang dipakai bukan uang iuran. Tapi kalau uang iuran yang dipakai pembeli hadiah, ini dia iuran peserta. Jika uang iuran itu dipakai untuk yang lain, bukan untuk hadiah, tidak masalah, boleh saja. Untuk persiapan, misalnya, untuk beli makanan, semuanya mendapat, tidak masalah. Atau untuk kas panitia, tidak masalah. Tapi kalau dipakai itu untuk pembeli hadiah, apapun hadiahnya, maka jadilah dia judi yang diharamkan. Bahkan dulu-dulu, ketika Abi kecil-kecil, ada nanti namanya musabakah setiap bulan Ramadan. Nabi juga ikut aktif. Setiap Ramadan tu malam-malam, hampir setiap malam itu pergi pakai iuran. Ada nanti iuran itu yang dipakai untuk beli hadiah, judi dia. Musabakah menjadi judi dia. Ini pertanyaan beliau berdua bagus ini. Apapun bentuk perlombaannya, kalau yang kalah merugi dengan memberikan uang atau jasa atau apapun, walaupun hanya sekedar beli godok, beli pisang, beli teh, main catur, main halma, main ular tangga, main congkak, main dore, main tali, yang kalah membayar, judi, haram hukumnya. Yang kalah membayar, haram hukumnya. Tapi yang kalah tidak membayar, yang menang mendapat hadiah. Uangnya tidak uang daripada yang kalah, boleh. Uangnya dari guru. Siapa yang menang nanti perlombaan panah, ini hadiahnya, boleh. Walaupun antum membayar untuk ikut panah, tapi uangnya tidak dibeli untuk hadiah, boleh. Ya, Muhammad Rizq dan Taufik, faham? Bagus. Yang ketiga, Al-Hidayat Anggara 8F. Dari mana ini? Padang. Padangnya Aur Kuning. Awaduri. Oke. Ada orang tuanya? Salam sama orang tuanya. Bagus. Assalamualaikum mama dan papa. Si Adiyat Anggara 8F bertanya, Ana pernah dengar jika kita melihat ibu kita tersenyum kepada kita, sepertinya Allah senyum kepada kita. Apakah memang benar? Itu tanya. Bagus, silakan. Kita selaku anak harus membahagiakan, membikin senang, suka dan gembira orang tua kita. Jangan kita menjadi anak yang bikin orang tuanya sedih, apalagi sakit, susah, menderita. Islam mengajar kita untuk kita birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada orang tua, bukan hanya ketika hidup, ketika mati pun tetap kita disuruh untuk berkhidmat, berbakti, berbuat baik terhadap orang tua. Bikin hati mereka senang, suka, karena berpengaruh kepada kita, berpengaruh kepada ilmu yang kita tuntut, berpengaruh kepada kita hidup, berpengaruh kepada cara kita berpikir. Karena Abi sudah jadi orang tua, bahkan sudah menjadi kakek, inyek. Abi juga pernah jadi anak, pernah jadi cucu. Sejauh mana khidmat kita, sayang kita, membuat orang tua kita gembira, maka sangat besar pengaruhnya kepada kita, kepada kehidupan kita, kepada ilmu yang kita pelajari, kepada kerja kita, bahkan kepada rezeki kita juga berpengaruh.
kepada ketentraman, kebahagiaan, kenyamanan rumah tangga pun akan berpengaruh. Nih, coba dengarkan ini. Baim, bangun Baim. Coba dengarkan ini. Ya, ini untuk semua kita. Belajarlah, mulailah antum-antum ini. Jangan menyusahkan, membikin sakit, menderita, payah orang tua kita. Bikinlah mereka senang. Apa yang mereka senangi, apa yang mereka suka, bikin. Apa yang mereka ridha, supaya Allah juga ridha. Belajar kita itu. Termasuk kami-kami yang sudah tua, yang sudah punya, yang masih punya orang tua. Walaupun sudah meninggal juga, tetap berkhidmat, berbakti, jangan menjadi ukuk, durhaka. Ya? Apakah anda ingin kita melihat orang tua kita senyumnya ikhlas, senang, dia suka, dia bangga dia. Ini setiap sebentar melapor sedih orang tuanya, guncang perasaannya. Hanya gara-gara pensil telepon ibu. Hanya gara-gara dibangunkan oleh ustazah jam 2:30, lapor orang tua lagi. Itu sampai ke telinga abi. Ada HP yang disimpan, kemudian gunanya untuk melapor ke orang tua. Apa saja kegiatan dilapor orang tua. Sedih orang tuanya. Kita belajar di pesantren itu supaya kita bisa mandiri. Bahkan semalam Abi membaca komentar-komentar orang hidup di pesantren. Maka ada orang yang suka memilih pesantren yang sederhana, supaya anak-anak itu bisa hidup sederhana, hidup belajar, bergaul dengan teman-teman. Mereka tidak suka pilih pesantren mewah, karena itu membuat anak suka hidup bermanja-manja, mewah-mewah. Semalam masih dibaca kiriman-kiriman dari teman. Salah satu pesantren yang dapat pujian adalah pesantren yang punya pondok-pondok gubuk. Di situ murid-muridnya berdikari dan mandiri, bantu-membantu. Tidak ada mereka melapor, mengadu kepada orang tuanya. Apapun mereka coba hadapi selagi di masa-masa seperti itu. Jadi antum gitu. Ya setiap sebentar sebentar selepas. Anaknya kan bukan kita saja. Yang dipikirkannya kan bukan kita saja. Banyak persoalan yang dihadapi orang tua. Karena kami juga orang tua, banyak. Jadi kalau kita semenjak sekarang sudah tergantung terus kepada orang tua, sampai anak itu besar dia tergantung dengan kita. Kita merasakan itu. Ini bagus pertanyaannya ini. Nah sekarang bikin orang tua senang, suka, senyum. Apakah memang benar senyum orang tua itu petanda Allah, membuat Allah senyum? Hadisnya belum ketemu Jabi. Belum ketemu, bukan tidak ada, belum ketemu. Cuman kita dengar-dengar ada seperti itu. Dengar-dengar seperti apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah, apa yang membuat Allah itu tersenyum ya Rasulullah? Tapi belum ketemu hadisnya. Kata Rasulullah menjawab, bikin orang tuamu, ibumu tersenyum, Allah akan tersenyum kepadamu. Belum ketemu hadisnya. Entahlah kalau ustaz-ustaz kita ketemu hadisnya. Hadisnya ini, di mana sumbernya, kitabnya apa belum. Paling tidak ridha Allah fi ridal walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua. Bikinlah orang tua kita ridha. Andaikan kita ada pandai bikin mereka tersenyum, bikin mereka ridha. Ridha itu suka, senang. Ditanya daripada siapa tadi? Al-Adiyat, bagus tanyanya. Mari kita bikin orang tua senyum, senang. Bagaimana kabar sekolah? Aman bu, aman pak. Tidak ada masalah. Enteng, bisa diatasi insya Allah. Senang dia. Oh ini sambal saja begini begitu. Sambal saja, nasi saja. Kadang-kadang masalahnya bayar juga tidak. Menunggak sekian, tapi laporannya sekian kodi ke atas.
semenjak kecil belajar berdikari mandiri mengatasi masalah. Jangan selalu mengadu. Antum akan menghadapi berbagai macam tantangan nanti setelah besar. Orang yang mampu mengatasi masalahnya sendiri, dia akan sukses dan berhasil menghadapi berbagai macam rintangan biasanya. Fahim? Al-Adiyat? Ya, bagus. Diat ya. Masih punya ibu ya? Ada ibunya senyum. Bikin dia senyum ya. Nah, bagus. Bu, kirimkan foto ibu yang sedang senyum, Bu. Senyum melihat saya, bukan melihat papa. Oh, senyum. Aditya Widianto, kelas 7A. Aditya Widianto. Dari mana Aditya? Damas Raya. Damas Raya. Ada orang tuanya? Coba salam keras-keras sedikit. Tidak terdengar di orang tuanya sejauh itu. Sedikit lagi. Ah, bagus. Ini dia anak kita Aditya Widianto dari Mas Raya. Tanyanya 7A ya. Jika suatu saat hukum mengganti kelamin dalam Islam. Jika suatu saat dia bertaubat, sedangkan kelaminnya sudah tertukar, bagaimana cara bertobatnya? Bagus, ini banyak terjadi sekarang. Bagus, hebat. Makasih Aditya, bagus. Silakan dulu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dengan sebaik-baiknya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah yang menciptakan segala sesuatu ciptaannya sebagus-bagus sebaiknya. Termasuk kita manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah At-Tin. Dan kita adalah makhluk yang dimuliakan Allah di muka bumi. Walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak cucu Adamnya. Dan kami beri amanah dia untuk menguasai bumi. Sehingga dia menjadi khalifah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan. Siapa yang Allah ciptakan laki-laki, tandanya cocok pas untuknya laki-laki. Siapa Allah ciptakan perempuan, berarti pas dan cocok untuk dirinya sebagai perempuan. Untuk itu kata Nabi, anak-anak jangan dicampur baurkan semenjak kecil. Laki-laki bermainlah dengan laki-laki, perempuan bermainlah dengan perempuan. Laki-laki jangan bermain dengan kakak-kakak, tante-tantenya dengan laki-laki, kakak-kakak yang perempuan, nanti terbiasa dengan perempuan. Tidur pun harus dipisah. Karena laki-laki itu ada tanggung jawabnya, perempuan juga ada kewajibannya dan tanggung jawab. Jadi jangankan menukar kelamin, operasi kelamin. Menukar wajah saja, operasi wajah, haram hukum. Jangankan itu, menukar alis saja dilaknat, la'nallah. Allah laknat, menyamur rambut, mencukur alis, juga mentato, karena merusak ciptaan Allah. Ya. Termasuk mengukir-ukir tubuh. Mengukir-ukir tubuh. Jangan ajari antum mengukir tubuh. Apakah tidak suka, tidak senang dengan ciptaan Allah? Allah itu Al-Musawwir, huwa alladhi yusawwirukum. Dia yang bentuk rupa kamu dalam rahim ibu kamu dengan sebaik-baik, sebagus-bagusnya. Ya, apa yang adanya terima. Jangan diganti, jangan tukar, jangan dicoret-coret. Termasuk gaya rambut laki-laki pun kita dikasih contoh-contoh Allah. Rawatlah, rapikanlah, baguskanlah, tapi jangan dibikin seperti hantu belau.
Namanya kaza, namanya. Mohak, apa namanya? Jangan. Makanya kita kesal melihat anak-anak yang ini. Kenapa kesal? Tidak mau dia baik. Dia suka meniru, tasyabuh bil kuffar. Niru, suka antum, kenapa suka meniru orang kafir? Anehnya. Kenapa suka dengan tabiat orang kafir? Tidak suka dengan suri teladan Nabi dan sahabat. Kepada putri ini, banyak-banyak kala di Pusaka Putri itu kisah-kisah teladan, kisah-kisah para sahabiah, kisah-kisah para wanita muslimah, supaya mereka contoh itu. Laki-laki pun ada kala pustaka putra sebagaimana putri, sehingga mereka nampak apa yang akan mereka contoh, apa yang akan mereka tiru, apa yang akan mereka teladani, ikuti. Supaya jangan ada di benak mereka yang bagus itu adalah orang-orang seperti ini. Orang salat tidak, puasa tidak, dia kafir, dia bangkang. Itu yang ditiru gayanya. Ini makhluk suka peniru sekarang ini. Karena masanya seperti itu. Nah, sekarang masuk kepada ganti kelamin. Kalau dia laki-laki semenjak lahir, tulen laki-laki, tapi karena dia tidak suka, tidak senang, tidak reda bahwa dia Allah ciptakan laki-laki, atau tidak mood jadi laki-laki, dan segala macam alasan. Begitu juga sebaliknya, perempuan yang tidak betah, tidak nyaman dia jadi perempuan, merasa dia laki-laki, karena dia biasa dengan laki-laki, ingin dia merubah dirinya, digantinya kelaminnya. Dunia sekarang kan dunia yang bisa main operasi semua. Dengan suntikan-suntikan tertentu, hormon-hormon tertentu, zat-zat tertentu, dia bisa. Laki-laki dihilangkan kelaminnya, dipacu untuk tumbuh organ-organ tubuhnya tertentu. Perempuan juga begitu, tetapi dia tidak bisa berubah jadi perempuan karena dia memaksa dirinya untuk berubah. Hormonnya tidak bisa dirubah. Ini bahaya anak-anak bergaul dengan lawan jenis. Ditempatkan dia dengan lawan jenisnya. Tiba laki-laki nanti menjadi BG dia, bantu ingat gaya ele, BG dia, atau toge tanpa ngok gaya ele. Kita laki-laki ini jantan ini. Ada yang tidak jantan di sini? Coba angkat tangan yang tidak jantan. Kalau berolok-olok, abi angkat telinganya. Itu berolok-olok dengan. Jantan, tahu jantan? Ini kelas 9. Jantan semua? Ini jantan. Jantan tu kekar, bukan badannya. Orang yang punya tanggung jawab, orang yang kuat, orang yang tabah, karena dia pemikul tanggung jawab, namanya ar-rijal. Enye manja jok, sudah manja jok. Itu bukan gaya laki-laki. Penangis bukan gaya laki-laki. Orang tua yang memperlakukan anak laki-lakinya tidak sebagai laki-laki, tidak dibiarkan dia laki-laki, ini faktornya besar ini. Lalu setelah besar uangnya banyak, dia ingin berubah. Hukumnya haram, berdosa besar. Jangankan merubah kelamin, menukar alis mata dengan pensil saja sudah dilaknat. Menukar alis mata dengan pensil dilaknat.
Disambung rambut dengan rambut lain, sudah dilaknat. Al-wasilah, al-mustausilah. Sekecil itu ya, karena dia tidak reda, tidak puas, tidak senang dengan apa adanya. Termasuk mencolok rambut dengan colok yang lain. Warna-warni. Laki-laki dibolehkan mewarnai rambut saling warna hitam yang tua-tua, boleh. Tapi berwarna-warni, lebih-lebih perempuan juga tidak boleh. Mengukir-ukir tubuh, ada yang permanen tatonya, menghalangi air masuk ke tubuh. Mandi wajib ketika berwudu. Makanya kita belajar adab supaya jelas. Oh, ini yang adab-adab. Adab itu kan untuk memuliakan manusia, meninggikan manusia, memposisikan manusia itu sebagai manusia, makhluk yang terhormat, makhluk yang Allah muliakan. Nih, angkat kepala, angkat kepala. Angkat kepala. Tidur pagi makruh, tidur pagi sudah dikendalikan setan. Kenapa antum pagi sudah tidur? Laki-laki perempuan. Tuh. Ada pula nanti orang yang mempunyai kelamin ganda. Bukan kehendaknya kelamin ganda. Lalu setelah dia konsultasi dengan dokter dan konsultasi dengan orang yang ahli di bidangnya, kecenderungannya kemana? Hormonnya kemana? Apakah kecenderungannya ada laki-laki atau perempuan, mana yang lebih mendominir? Maka dia boleh menghilangkan salah satu alat kelaminnya supaya dia full jadi laki-laki atau full jadi perempuan. Karena dia punya ganda. Kecenderungannya kemana? Tabiatnya kemana? Sifatnya bagaimana? Hormonnya yang paling banyak mana? Dia harus konsultasi. Kalau sudah dapat konsultasi, baik dengan medis ataupun dengan orang ahli kejiwaan ataupun dengan ustaz-ustaz, guru-guru ulama, dapat, dia harus pilih. Ini kecenderungan. Itu boleh operasi. Dibolehkan operasi. Termasuk sekarang operasi plastik, menukar-nukar, luar biasa. Banyak yang salah operasi, nanti akhirnya bentuknya seperti apa? Plastik mudah aja peot. Hanya untuk gaya selama 10 tahun, sudah menderita. Nah, yang ditanyakan oleh siapa? Siapa namanya tadi? Si Aditya, bagaimana tobat? Pintu taubat terbuka. Selama nyawa belum sampai di kerongkongan, selama siksa belum datang, selama matahari belum terbit di tempat tenggelamnya, pintu taubat terbuka. Dengan taubat nasuha, taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang ikhlas, taubat yang jujur, taubat yang penuh kesadaran diri menyesali kesalahan. Terbuka pintu taubat. Orang yang sudah terlanjur ganti kelamin, tidak usah diganti lagi, merusak. Catatannya, laki-laki walaupun sudah dia dioperasi jadi mengganti kelamin perempuan, dia tetap laki-laki, tidak boleh bergaul dengan perempuan, dia laki-laki. Perempuan operasi kelamin jadi laki-laki, dia tetap perempuan dalam asalnya, walaupun sudah diubah kelaminnya. Dia tetap perempuan. Yang menukar kelaminnya kan dokter. Juga makan-makan yang haram itu hasilnya kan. Dia tidak berubah. Yang merubah itu dokter dan dia. Allah ciptakan dia laki-laki, ya laki-laki. Allah ciptakan dia perempuan, ya perempuan. Kalau dia kawin, ketika dia setelah merubah diri yang menjadi laki-laki dan perempuan, kawin dia dengan, kalau dia laki-laki, kawin dengan, dia laki-laki, dia rubah kelaminnya perempuan, kawin dengan perempuan, lesbi namanya, bertambah dosa lagi. Bergaul dia, tidak bisa.
Tobatlah. Bagaimana tobatnya? Tobat nasuha. Tidak usah diganti lagi nanti mati dia. Tobat, kalau dia laki-laki kembalilah bergaul dengan laki-laki. Kalau dia perempuan bergaul dengan perempuan. Kalau sudah terlanjur dia kawin, walaupun entah kawin apa namanya, pisah langsung. Karena itu bukan istrinya, bukan suaminya. Bagus tanya si anak kita ini, Aditya Widianto ya. Tobat sama dengan biasa. Tobat syaratnya pertama nadamah, menyesali diri dengan sepenuh penyesalan. Begitu juga orang yang bertato, habis tato di tubuhnya, tidak bisa dihilangkan sebagaimana biasa. Dah, tobat kepada Allah, usahakan menghabiskannya, tapi tidak pelasi. Bagaimana bisa, usahakan. Kalau tidak bisa, ya apa boleh buat, tobat. Ada orang-orang yang tidak Islam dulu, badannya sudah penuh dengan derajah-rajah, lalu dia tobat. Seperti petinju Mike Tyson, tetap masih ada di sini. Dia tobat. Tidak harus dia mengoperasinya. Kemarin yang terakhir masuk Islam petinju si Tang namanya, si Davis juga masuk Islam, Amerika. Penuh badannya ditato. Tidak perlu dia operasi. Dia tobat saja. Di pertanyaannya bagus nih, luar biasa nih si Aditya. Lalu kemudian Adrian Irawan, mana ini kelas berapa? Adrian Irawan, kelas 7. Bagus-bagus kalau apa sampai C-nya. Kita gagal. Awak rancak, kopiah teleng, kacamata, baca lelek di pipinya, bagus. Dari mana Adrian Irawan? Dumai. Salam sama. Baik-baik saja di sini. Baik. Ada Furqan Ramadan. Furqan. Kelas berapa ini? 7. Dari mana? Dumai juga. Pakai halo. Assalamualaikum lah halo. Bagus. Tanya beliau berdua. Jika kita berkelahi dengan teman lalu kita minta maaf, tetapi teman kita tidak memaafkan, apa yang harus kita lakukan? Bagus. Duduk. Silakan duduk. Berkelahi. Lalu teman kita tersakiti, menderita sakit, teraniaya. Man kanat lahu mazlama. Siapa yang pernah berbuat suatu kezaliman terhadap saudaranya sesama muslim, falyatahallalhu, maka hendaklah dia minta halalkan, minta relakan, minta maaf. Kewajiban bagi orang yang sudah melakukan tindakan. Bisa pakai peci model abi ini para kelas 8 bisa seperti ini. Yang tidak begini pecinya bisa. Apalagi yang begini, ini mencemeh namanya, mencemeh, menghina, mengolok-olok itu. Lebih-lebih begini, itu orang kematian bini seperti ini. Bagus-bagus. Kita bagus, Allah ciptakan bagus-bagus. Allah senang kita mensyukuri nikmat. Nah, ini tanya lagi. Wajib hukumnya minta halal, minta rela, minta maaf kepada orang yang telah kita zalimi dia. Siapa yang sembunyi di balik itu ke sini? Ke tengah. Bisa betul saya. Yang sembunyi balik tiang. Kelas 8 ini sudah mulai. Tengah, cepat.
mengganggu kita belajar dulu. Cepat. Yang kacamata juga. Ini. Maunya bapak ibu di rumah. Kalau duduk kita sudah jauh daripada guru, bersembunyi di balik tiang, di balik tonggak, di balik dinding, atau di belakang teman, tanda anda ingin mendengarkan ilmu. Adab di majlis guru itu dekat ke depan, berkah ilmunya. Makanya berkali-kali dia sampaikan, biarlah antum marah atau kesal, makin jauh seseorang daripada api, makin dingin dia. Makin jauh seseorang daripada cahaya, makin gelap dia. Ilmu itu cahaya. Itu khutbah Ustaz kita kemarin. Habis tandai antum yang berempat tidak pindah. Habis tandai yang empat yang belum pindah juga. Habis nampak. Sampai yang di belakang. Habis tandai nanti. Belum juga bergerak. Dihitung sampai 4. 1, 2, 3, 4. Mau belajar dengan biaya apa enggak tuh? Yaitu. Ya. Keempat ke depannya. Ke depan saja yang dekat Ustaz Enrico. Terus. Nampak wajahnya agak kesal. Saya minta maaf sama orang tua wali murid yang ikut mendengarkan ini. Ada anak-anak kita yang terus bersembunyi setiap belajar dengan saya. Sembunyi di belakang, di balik dinding, di bawah temanya dan ikut. Nah, jadi saya peringatan. Ada anak kita yang seperti itu, yang memang tidak ada moodnya, tidak ada kemauannya untuk belajar. Dia harus ditegur. Kalau tidak ditegur nanti dia kebiasaan seperti itu. Tidak menghargai majlis, tidak menghargai waktu, tidak menghargai teman-temannya. Karena teman-temannya sudah ingin belajar. Ya. Ya, terima kasih atas kesediaannya pindah. Kita kembali lagi ya. Tanya yang beliau berdua, kita sudah minta maaf. Ini contohnya. Kita sudah minta maaf, tetapi dia tidak mau memaafkan. Ya. Siapa tanya tadi? Ramadan. Siapa lagi? Tidak mau dia memaafkan. Perkara maaf itu yang paling gampang meminta, memaafkan sulit. Orang yang berjiwa besarlah, orang yang ingin mendapat fadilah keutamaan lah yang mampu, yang bisa memberi maaf. Tapi kewajiban kita yang bersalah, yang telah melakukan tindakan-tindakan mengakibatkan orang tersakiti, teraniaya, terganggu, tidak nyaman, menderita, kewajiban kita minta maaf. Kalau tidak mau dia memaafkannya, yang jelas kita sudah minta maaf lalu kita berdoa, ya Allah, saya minta ampun. Karena saya sudah menganiayanya, saya sudah memukulnya, saya sudah mencuranginya dan segala macam. Minta maaf, minta ampun kepada Allah. Bukakan hatinya ya Allah. Lalu berbuat baiklah kepada dia. Berbuat baik kepada dia. Jangan lanjutkan lagi permusuhan, dendam kesumat, berbuat baik. Suatu saat nanti hatinya akan terbuka. Bagi yang telah pernah disakiti, idfa' billati hiya ahsan. Maafkanlah, balaslah keburukannya dengan kebaikannya. Walaupun berat. Ditanya anak kita ini, bagus, kita di pesantren ini, kita satu keluarga besar, minimal 3 tahun di sini.
Kalau bisa 6 tahun bagus. Ada kemarin yang mengadu kepada Umi ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri, bagus. Ke Mesir bagus, ada beberapa orang perempuan. Ustaz kita ada, Ustaz Deno. Ustaz kita juga Ustaz Sahra. Konsultasi dengan beliau berdua bagi siapa yang ingin melanjutkan ke luar negeri. Bagaimana caranya, bagaimana kiatnya, bila perlu yang paling penting kan bahasa Arabnya dipelancar. Bagus, kita sokong. Kita sokong. Nah, hidup kita di pesantren ini biasa itu. Tersinggung, tergeser, kadang bertengkar. Mari saling memaafkan. Abi peringatkan, jangan bikin grup, jangan bikin geng. Kalau sudah itu kerja antum di sini, silahkan membuat surat pengunduran diri dari murid Abi Zentar. Ya, kelas 9 ada gengnya. Atau kelas lain tidak ada grup, geng-geng, kelompok-kelompok. Kalau sudah begitu berarti antum sudah ingin menciptakan sesuatu. Tidak kebersamaan, tidak kekompakan. Ini melenceng jawaban Nabi. Ditanya lagi, kewajiban kita yang bersalah atau pernah menganiaya kawan minta maaf. Orang yang telah minta maaf orang lain kepadanya, maafkanlah. Oh, sulit memaafkannya. Payah, kita juga pernah melakukan kesalahan kepada orang lain. Supaya kesalahan kita dimaafkan orang lain, mau memaafkan orang. Supaya dosa kita diampunkan Allah, mau mengampunkan kesalahan lain. Itu kiatnya. Dan berlaku baiklah kepada orang-orang yang telah pernah kita zalimi, kita sakit. Dah, kita lanjutkan sedikit lagi ini. Elvi Afrilia, siapa protokolnya tadi? Mana protokol? Protokolnya mana tadi? Itu guru antum itu. Waka kurikulum kelas SMA. Kenal gurunya ya? Kenal. Elvi Afrilia. Bisa kenal dengan guru. Waka kurikulum SMA IT. Minta maaf nanti ya. Namanya. Ibu Elvi Afrilia. Beliau berpartisipasi. Jarang-jarang juga guru berpartisipasi. Tanya beliau, harta kita cukup nisabnya 1 tahun. Bolehkah zakat harta tersebut dikeluarkan per bulan? Takutnya nanti jika dikeluarkan per tahun menumpuk 1. Zakat itu sudah ditentukan waktunya. Kalau zakat tanam-tanaman, waktu menuai, menyabit atau panen. Kalau zakat barang temuan, ketika bertemu dengan barang temuan. Tapi kalau zakat harta, pertama harus haul, sampai 1 tahun kita miliki. Kemudian sampai nisabnya. Sekarang ada nanti namanya lagi zakat profesi. Zakat profesi. Karena profesi sekarang sudah lebih daripada petani. Kapan dikeluarkan zakatnya? Ada yang nanti yang menganalogkan kepada hasil pertanian. Yaumah hasadhi, setiap panen, setiap menuai. Zakat padi, tanam-tanaman 6,5 kuintal lebih. 653-an kilo. Berarti 0,5 ton lebih. Siapa saja petani yang sudah sampai situ hasil sawahnya, maka dia keluarkan 10% atau 5%. Tergantung diairi apa tidak diairi. Maka siapapun yang mendapat penghasilan per bulan, jika sudah sampai nisabnya, kalau dia analogkan kepada pertanian, boleh keluarkan setiap bulan 10%.
sampai nisabnya. Tapi kalau tidak dianalogkan kepada hasil pertanian, cuma kepada harta, maka per tahun. Kalau sudah sampai 83 gram emas, ada juga mengatakan 85, tapi lebih pilih yang 83 gram emas. Berapa emas itu? Satu emas 2,5 gram. Berapa uangnya? Kalau sudah cukup uang segitu, kemudian 1 tahun yang datang masih segitu atau lebih, keluarkan 2,5%. Untuk memudahkan boleh. Untuk memudahkan boleh kita mengeluarkan per bulan. Atau boleh per tahun. Tapi khawatir kita kalau per tahun nanti habis ditelan masa atau dipergunakan. Maka jawabannya untuk ibu boleh per bulan. Per bulan, lebih-lebih orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang memang gajinya per bulan. Keluarkan, dipotong aja per bulan. Dibolehkan. Itu untuk Ibu Aprilia. Kemudian tanya beliau yang kedua, bolehkah kita menumpuk membayar zakat harta di tahun depannya? Artinya zakat tahun sekarang kita berhutang dan tahun depan baru dibayar. Dibolehkan kita menunda pembayaran zakat kalau ada manfaatnya. Dan dibolehkan memajukan kalau jika ada manfaatnya. Ditunda itu bukan setahun, beberapa hari atau beberapa bulan. Contohnya, orang yang akan kita berikan zakat itu, kalau sekarang diberikan, jangan-jangan habis. Tapi kita berikan sebulan lagi. Karena kita tahu, sebulan lagi dia butuh. Anaknya mau kuliah, mau sekolah, dia susah, dia payah. Kita tunda. Kalau kita tahu dengan pribadi keluarga orang itu, kebetulan dia keluarga kita misalnya. Kita tahu sifatnya, pantang megang uang. Lebih-lebih lakinya cama dan caba. Maka ketika itu boleh kita sebagai orang keluarganya atau familinya, kita mau berzakat kepada dirinya. Kalau sekarang dikasihkan bisa habis, kita tunda untuk membayarkannya. Yang jelas itu haknya ya. Kita tunda untuk memberikannya kepada dirinya 1 bulan. Karena bulan depan anaknya sudah mulai tamat, sudah mulai kuliah. Boleh. Tapi kalau untuk kepentingan kita tidak boleh. Boleh menunda hanyalah untuk kepentingan orang yang berhak mustahik zakat. Kalau kita muzaki, yang berhak menerima zakat mustahik zakat. Dengan catatan, selama kita tunda, berarti itu uang orang yang kita pegang. Harta kita kalau sudah wajib zakat, tidak kita zakatkan, berarti kita memegang punya orang, bercampur dengan barang kita. Barangnya barang panas. Karena godaan setan nanti tinggi. Nanti terpakai, pinjam dulu. Nanti habis dia. Itu kira-kira untuk zakat. Zakat. Dan Nabi minta ini kepada kepala-kepala atau waka-waka. Ada yang punya ide, hendaknya ada pula kajian khusus pada guru-guru untuk tanya jawab. Ya, kita suka saja, terserah kalau guru-gurunya mau. Silakan cari waktu khusus. Spesial dialog-dialog. Menambah-nambah bahan kajian spesial untuk pimpinan dan guru-guru. Kita sambut kalau memang ada ide seperti itu, tergantung gurunya. Makasih ya Bu, Ibu kita. Walaupun tidak memuaskan, tapi setidaknya kita sudah jawab sebentarnya Bu Elvi. Kemudian lanjut saja, ada waktu sedikit lagi. Kalau kurang nanti kita bikin grupnya, kapan kita tanya jawab antara guru dengan Abi. Boleh, waktunya. Sekarang Eca dan Rara kelas 10. Eca dan Rara. Perempuan ini ya. Ada Eca dan Rara. Boleh tahu Eca dari mana? Padang. Rara dari mana? Canduang. Ini supaya cepat ini. Canduang. Eca Darara, coba assalamualaikum sama orang tua. Sudah.
Tanya si Eca Rara, apa hukumnya menunda-nunda mandi wajib? Bagus. Kan bagus pertanyaan, kenapa sungkan-sungkan? Mandi ada 3. Pertama, mandi wajib. Hukumnya wajib mandi, kalau tidak mandi dia sampai batas waktunya berakhir, dia sudah berdosa, dan selama itu dia dikutuk, dilaknat. Jangan ketawa, ada yang lucu? Apa salahnya si Rara dan si Raca ini bertanya mandi? Ada yang salah? Kan untuk kita semua ini. Yang kedua, mandi sunnah. Itu mandi yang kita disunnahkan hukumnya. Secara fikih sunat itu berpahala dikerjakan, tidak berdosa kalau tidak dikerjakan. Mandi sunat ini banyak ini. Kemudian mandi yang wajib tidak dapat pahala, tidak, mandi kebiasaan. Mandi yang tidak ada niatnya untuk beribadah. Supaya mandi kita, buang air kita, makan kita, minum kita, aktivitas beribadah, maka awali dari yang bismillah. Niatkan itu, ini ibadah, berpahala dia. Nah, sekarang tanyanya, mandi ditunda. Kenapa kita wajib mandi? Ini perhatikan semua. Kita wajib mandi karena kita dalam keadaan tidak suci. Hadasnya hadas besar, baik laki-laki ataupun perempuan. Jatuh tempo wajib mandi adalah ketika kita berhadas besar. Limitnya sampai masuk waktu salat. Dan ditoleransi sampai menjelang habis waktu satu salat. Contoh, subuh. Tidak harus mandi malam. Boleh mandi subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, wajib mandi. Wajib mandi, karena kita akan salat subuh. Sebab tidak sah salat bagi orang yang tidak suci daripada hadas. Mandi subuh. Ditunda, silakan tunda. Tapi kalau sudah terbit matahari, dia berdosa, karena dia mau salat. Kalau pagi bagaimana? Pagi ini kita sudah salat subuh, rupanya kita berhadas besar. Tidak mandi-mandi, zuhur saja mandi boleh. Sepanjang kita tidak mandi itu kita tidak suci. Malaikat tidak mendamping kita, setan gampang mempermainkan kita. Itu saja risikonya. Jadi boleh menunda mandi, boleh sampai datang waktu salat. Sudah datang waktu salat, dia wajib mandi karena dia mau salat. Kalau belum juga mandi, selama itu dia masih dalam kewajiban. Hampir masuk pula asar, belum mandi, masuk asar, dia sudah berdosa. Kenapa? Dia tidak salat namanya itu. Laki-laki kah dia? Perempuan kah dia? Kapan wajib mandi? Jelas, pertama khurujul mani, keluar mani. Yang kedua jima. Ketiga haid dan nifas. Kemudian bermimpi dengan lawan jenis, lalu basah dia, wajib mandi. Sama hukumnya laki-laki. Kenapa kita wajib mandi? Karena kita berhadas. Orang berhadas tidak boleh salat sebelum dia suci. Makanya kalau sudah masuk waktu salat, dia sudah wajib mandi. Bagus, tanya si Eca Darara. Hal yang biasa, tidak perlu ketahuan, memang harus diketahui ini, harus diketahui. Lebih-lebih bagi perempuan. Yang terbaik kalau sudah selesai dibanding perempuan, selesai haidnya cepat mandi supaya cepat bersih.
Tapi kalau antara bersih belum, tunggu waktu salat. Ini barangkali kajian spesial nanti ada. Karena kalau ini dikupas sekarang, ini yang laki-laki ini kadang-kadang dia menanggapi dengan tidak negatif. Habis takut ini yang jantan-jantan ini menyikapinya dengan negatif. Padahal itu mesti diterangkan. Termasuk perempuan yang bertanya, ada yang ketawa, jadi antum membawa negatif. Padahal itu suatu halnya harus dijelaskan. Makanya perlu nanti kajian keputrian. Habis minta nih para guru-guru Bu Ami kerjasama dengan pengasuh putri, ada kajian keputrian. Yang keputrian itu masalah-masalah yang berkait dengan wanita. Karena banyak juga masalah-masalah tentang wanita yang harus spesial putri saja yang harus mengetahuinya. Bukalah kajian keputrian. Waktunya dimusyawarahkanlah dengan para pengasuh putri. Itu usul lebih. Makasih ya, Aca dan Rara. Cepat saja. Nazwa Putri Fijia, kelas 7J. Cepat-cepat, waktu sudah hampir habis. Ini dari mana Nazwa? Ujung Batu. Ujung Batu Nazwa. Dari Ujung Batu. Assalamualaikum. Tak nampak sama ayahnya. Assalamualaikum ayah, ibu. Oh ya. Anandanya sedang bertutup wajah, tak mau dilihatkan kepada ayah ibunya. Okay. Tanya si Najwa, ayah bunda yang di Ujung Batu. Jika hendak melaksanakan salat, kita tidak tahu arah kiblat, ya. Apakah sah salat kita? Jika setelah melaksanakan salat, kita baru dikasih tahu arah kiblat, apa salat kita harus diulang? Oh, oke. Bagus, silakan duduk. Salah satu syarat sah salat adalah menghadap kiblat. Tapi ada pula masa-masa dan waktunya kita tidak tahu arah kiblat. Meskipun kita sudah bersara, kita sudah berusaha mencari arah kiblat. Kompas tidak ada, petunjuk tidak ada. Misalnya kita di hutan belantara atau di mana. Berusahalah kira-kira di mana arah kiblat. Enggak tahu juga salat ke arah mana yang kita yakini itu kiblat. Fa inama tuwallu fasamma wajhallah. Kemana saja kamu mengarah menghadap Allah di situ. Bukan Allah di mana-mana, tidak. Kiblat hanyalah alat pemersatu. Setelah kita salat, tahu orang kita salat, sedang salat, kita tidak mengarah ke kiblat yang tepat, boleh dia luruskan. Boleh dia putar bahu orang itu, atau boleh dia bentangkan tikar, atau boleh dia kasih isyarat supaya kiblatnya dirubah. Jika setelah salat ada orang ngasih tahu bahasa kita tadi salat tidak menghadap kiblat, waktu masih lapang, masih panjang, bagusnya diulang. Tapi kalau waktunya kepepet, tidak ada lagi waktu, mudah-mudahan salat seperti itu diterima Allah, karena kita tidak sengaja melakukannya. Ya, iyalah, Ujung Batu ya, cepat saja. Yang kedua terakhir, Azira Aisyah Kifli. Azira ada? Oke, dari mana Azira? Payakumbuh. Oh, Rizka Edelia. Oh, Dampingan. Oke. Dari mana Rizka? Batu Sangkar. Coba sama orang tuanya. Assalamualaikum. Ada orang tuanya? Oke, oh. Kelas 7H dan 7J. Pertanyaan keduanya, apa boleh kita mengulang bacaan surah Al-Fatihah berulang-ulang dalam satu rakaat Abi? Oh. Silakan duduk. Al-Fatihah adalah rukun salat. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membacanya. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seorang kalau dia tidak baca Al-Fatihah. Nah, lalu dia setelah baca Al-Fatihah diulangnya lagi dengan anggapan Al-Fatihahnya tidak khusyuk atau kurang selesai. Kalau itu yang terjadi, di mana kurang selesainya, di mana lupa, jemput di sana.
Misalnya kita baca Malikul Midin lalu melompat Siratal Mustaqim, maka diulang lagi semenjak Malikul Midin. Tapi Al-Fatihah sudah selesai, kita baca semua, lalu perasaan kurang enak, kita ulang lagi, tidak boleh. Kenapa? Nanti mengulangnya kerja. Terus diulang, tidak tamat-tamat salat. Karena menganggap belum selesai juga. Kalau kita sudah fokus, sudah khusyuk, kita baca Al-Fatihah sempurna, lanjutkan salat, tidak usah diulang. Mana kurang, yang kurang beres, kurang selesai, ditambah dengan salat sunat, kemudian minta ampun, istighfar sehabis salat. Ya, mudah saja, gampang. Terakhir Reva, kelas 11. Laki-laki perempuan ini, Reva. Dari mana Reva? Padang juga. Padang. Alan Panjang, kota dingin tanpa salju, kata orangnya. Coba Reva, assalamualaikum sama orang tuanya dah. Boleh saja. Okelah. Malu dia, minta salam sama orang tuanya, malu. Ketika kita masuk, ini penting laki-laki yang sering lambat. Laki-laki yang pelambat. Perhatikan tanya si Reva ini. Ketika kita masbuk dan imam sudah tahiyatul akhir, bagaimana posisi duduk kita sebagai masbuk? Intinya adalah orang yang tertinggal mengikuti salat jamaah 1 rakaat atau sekian rakaat. Lalu ketika imam duduk at-tahiyat terakhir atau tasyahud akhir, duduknya kan tawarruk. Duduk menyelempangkan kaki kiri ke kanan, tawarruk. Kita belum lagi selesai salat. Tetapi karena kita mengikuti imam, fal yasna kama yasna'il imam. Perbuat, lakukan apa yang dilakukan imam. Kenapa kita duduk? Karena imam kita duduk. Lalu kenapa kita duduk miring? Karena imamnya kita miring. Sampai kita putus hubungan dengan imam. Jadi yang terbaik, jika kita terlambat salat, kita baru 3 rakaat, imamnya sudah 4 rakaat, imamnya duduk tawarruk, duduk memiring menyelempangkan kaki kiri ke kanan, kita seperti itu pula mengikuti imam. Fal yasna kama yasnal imam. Lakukan sebagaimana yang lakukan imam. Setelah imam selesai baru kita bebas daripada imam. Ya, mudah saja, Pak. Sekian di hari ini. Jangan disalahpahami apa yang habis sampaikan tadi, terutama anak ke-8. Tidak baik antum bersikap seperti itu yang akan datang di kelas, di ruang guru, di majlis guru, di majlis taklim. Yang terbaik itu sebenarnya makin dekat ke guru. Belum selesai. Makin jauh antum daripada sumber cahaya, makin remang-remang dan makin gelap. Itu tamsilannya. Siapa yang suka memilih duduk jauh daripada guru, berarti dia akan cahaya ilmunya redup. Sahabat-sahabat Nabi itu, jika beliau berada di masjid Nabi, mendekat. Jibril datang ke hadapan Nabi. Adab ta'lim mengajarkan kita duduk melingkar di guru. Makin dekat makin bagus. Yang suka milih-milih di belakang, suka di belakang, suka di dinding, suka sembunyi di balik tiang. Ini mengisyaratkan dia sebenarnya tidak serius untuk mendengarkan ilmu. Sebenarnya dalam adab ta'lim, orang seperti itu sudah boleh dikeluarkan oleh gurunya. Saya tidak senang dengan anda. Tapi ini murid bagaimana? Bacalah kitab adab ta'lim atau ta'limu ta'lim. Jika guru tidak senang dengan seorang, dia boleh mengusir daripada ruangannya. Karena tidak senang hati guru melihat dia. Mengganggu, membuat hiruk, bikin gaduh, keluar. Tapi karena antum murid-murid yang masih perlu diarahkan, diajarkan, maka guru yang harus bersabar. Guru yang harus menghadapi murid seperti itu dengan bijaksana.
Makanya habis sudah ke depan. Ini. Sudah dengar kelas 8? Ya, habis sudah tandai orangnya tadi. Di garis bawah sekarang, di lokal yang suka duduk di belakang lalu kursi dibeginikan, kemarin dilihat patah kursi, guru di depan dia berseleweran, dia bermain-main, selalu lihat. Kalau antum ingin berilmu, hargai, hormati itu guru, darinya kita mendapat ilmu. Kita tidak bisa apa-apa tanpa guru. Tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tidak tahu apa-apa tanpa guru. Sekarang guru mengajari kita, mendidik kita, mengarahkan kita. Hormati dia sebagai guru kita. Ini yang kurang. Hei, Abi bicara ini, antum masih bergelut. Ini contoh manusia ini. Ini contohnya antum itu. Jadi para guru kita agak nyinyir kita menjelaskan ini, adab-adab ini. Kalau boleh diperbanyak adab belajar itu diperbanyak. Supaya murid tahu, dia harus beradab dengan gurunya. Karena itu gurunya yang akan membimbingnya, akan menunjukinya, akan mengajarinya bagaimana mestinya dia hidup untuk yang datang. Kalau ini yang kurang, tidak berkah ilmunya, tidak masuk dia, tidak nyambung ilmu. Nah, biarlah agak nyinyir Abi bicara ini, tapi satu saat nanti antum akan ingat apa yang Abi pesankan ini. Sekian saja karena waktu sudah habis ini. Diakhiri dengan membaca doa kafarah majlis. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.